Musim penghujan sudah tiba. Musim penghujan dapat memiliki dampak yang beragam, seperti banjir, longsor tanah, dan peningkatan risiko penyakit akibat genangan air. Selain itu, pertanian bisa terpengaruh positif karena pasokan air yang cukup untuk tanaman. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi musim penghujan? Langkah-langkah yang harus kita persiapkan adalah: yang pertama, peralatan pelindung hujan seperti payung, mantel hujan, dan peralatan pelindung lainnya. Itu tentunya untuk menjaga diri dari basah. Yang kedua, penyimpanan air. Simpan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama jika terjadi pemadaman listrik yang mempengaruhi pompa air. Yang ketiga, pencegahan banjir. Bersihkan saluran air, pastikan sistem pembuangan berfungsi, dan pahami risiko banjir yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang keempat, pemeliharaan kendaraan. Pastikan kendaraan dalam kondisi yang baik. Cek rem, lampu, dan ban untuk menghindari masalah di jalan yang basah. Yang kelima, pangan darurat. Siapkan makanan dan persediaan darurat yang tahan lama untuk mengatasi kemungkinan pemadaman daya atau kesulitan akses ke toko. Yang keenam, kesehatan. Pertahankan kebersihan pribadi, hindari genangan air, dan waspada terhadap penyakit yang bisa menyebar selama musim penghujan. Yang ketujuh, dokumen penting. Simpan dokumen-dokumen yang penting dalam wadah kedap air atau salinannya, seperti kartu identitas, akte kelahiran, dan dokumen properti. Kemudian yang kedelapan, sumber informasi. Tetap terhubung dengan berita cuaca dan peringatan dini untuk dapat mengantisipasi kondisi darurat. Yang kesembilan, evakuasi. Ketahui rute evakuasi dan lokasi tempat evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Yang ke-10, pertimbangkan asuransi. Memiliki asuransi rumah dan kendaraan yang mencakup kerusakan akibat banjir dan hujan itu dapat membantu melindungi harta benda Anda. Musim penghujan ini seringkali banyak bermunculan penyakit-penyakit. Ada beberapa penyakit yang sering terjadi selama musim penghujan, melibatkan dampak lingkungan dan penyebaran patogen. Nah, penyakit-penyakit itu diantaranya, yang pertama adalah penyakit demam dengue. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di air yang bersih. Yang kedua adalah penyakit influenza dan flu.
Musim hujan dapat meningkatkan penyebaran virus flu, menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan. Cuaca dan kelembaban, perubahan suhu itu dapat mendukung penyebaran virus dan bakteri yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti pilek dan flu biasa. Yang keempat, yang sering terjadi adalah penyakit diare. Air yang terkontaminasi dan sanitasi yang buruk ini dapat meningkatkan risiko infeksi usus yang akan menyebabkan diare. Kemudian yang kelima adalah penyakit leptospirosis. Leptospirosis penyakit yang dapat ditularkan melalui air yang terkontaminasi oleh bakteri Leptospira. Ini biasanya terjadi saat kejadian banjir. Yang keenam adalah penyakit malaria. Peningkatan genangan air dapat menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk Anopheles yang menularkan parasit penyebab penyakit malaria. Yang ketujuh, infeksi kulit. Kulit yang terpapar air kotor atau lembab itu dapat meningkatkan risiko infeksi kulit seperti kurap dan kudis. Yang kedelapan adalah penyakit mata. Kelembaban dan air hujan ini dapat menyebabkan penyebaran infeksi mata seperti konjungtivitis atau mata merah. Nah, penting bagi kita tentunya untuk menjaga hal-hal yang akan mendatangkan penyakit-penyakit tersebut. Semoga ini akan dapat membantu, menjadikan sebuah pengalaman dan juga ilmu yang akan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe Aji Mega TV. Jangan lupa like, komen, dan share. Matur kesuwun.